sono kemari, buka buku bab prasejarah, kemudian kedatangan agama Hindu dan Buddha. Timeline-nya mana? Itu yang harus dibenahin. Jangan menyoal Ridwan Saidi itu bukan sejarawan, lu juga bukan. Sekolah lu sejarah, tapi otak lu bukan. Kan sering mereka kalau kalah debat begitu, Ridwan Saidi itu bukan sejarawan, emang gua bukan. Tapi lu apaan? Sekolah sejarah tapi otak lu otak apaan? Nah jadi inilah yang harus kita berjuang. Sejarah Indonesia satu kesatuan. Buatlah timeline yang benar tentang sejarah Indonesia. Bahwa peradaban-peradaban besar di dunia bertemu di sini. Bukan Mas Hadi itu. Tapi saya menggugat cara menghitung awal tahun Saka, cara menghitung penghitungan awal prasasti yang berangka tahun Saka, itu saya pribadi tidak sependapat. Saya pribadi tidak sependapat penghitungan awal tahun Saka di prasasti itu dimulai 78 Masehi. Itu dasarnya apa? Saya nggak ngerti. Kenapa mulainya kok 78 Masehi? Dan secara pribadi saya meneliti, mempelajari, belajar dari beberapa literatur yang tidak versi penjajah, itu saya dapatkan bahwa tahun 78 Masehi itu adalah bangsa yang bernama Saka yang menaklukkan Raja Salivahana di India Selatan. Jadi raja yang ditaklukkan oleh kaum bangsa yang bernama Saka itu yang menaklukkan Raja Salivahana di India Selatan. Tapi raja yang ditaklukkan oleh bangsa yang bernama kaum Saka ditaklukkan 78 Masehi. Saat itulah raja setempat menggunakan awal penghitungan tahunnya adalah 78 Masehi. Salah kaprahnya yang saya anggap salah kaprah, kenapa tahun 78 Masehi itu dipakai untuk penghitungan awal tahun Saka di kita? Dasarnya apa? Itulah yang saya tidak sependapat. Saya ingin para ahli, ilmuwan, akademisi, sejarawan untuk berpikir ulang, meriset kembali. Apakah benar penghitungan awal tahun Saka di prasasti itu dimulai 78 Masehi? Itulah yang saya tidak sependapat. Skeptisme ilmiah pribadi yang harus diuji secara objektif oleh para ilmuwan untuk mendapatkan kapan penghitungan awal tahun Saka di prasasti. Jika kita telah menemukan awal tahun Saka di prasasti itu kapan, maka bisa terbacalah sejarah kita yang terdahulu hilang. Fakta-fakta terbaru yang banyak candi-candi ditemukan di bawah tanah itu banyak mengabarkan bahwa ada bangsa maju sebelum 78 Masehi. Tapi para sejarawan saat ini hanya terpaku bahwa situs-situs itu tidak lebih dari 78 Masehi. Itulah yang saya tidak pendapat. Kapan awal tahun Saka di prasasti itu? Itulah tugas para ilmuwan akademisi. Tadi Babe sampai berdiri itu ditanya, Babe sejarawan. Nah, kamu yang sejarawan yang punya ilmu harus berpikir dong. Jadi ini adalah tokokan bagi para akademisi, para ilmuwan yang hanya duduk di Menara Gading, tidak respon terhadap kesejarahan yang begitu dibutuhkan untuk para generasi kita melihat sejarah terdahulunya, untuk kemudian kita tidak bereforia dalam kejayaan masa lalu untuk melompat ke depan. Jadi kita harus mengetahui siapa leluhur kita. Setelah tahu secara valid
catatan sejarah leluhur kita itu valid, disitulah generasi kita mengetahui bahwa leluhur kita adalah bangsa besar. Santo Saba itu menemukan bahwa leluhur kita itu adalah kaum Arya, bangsa Arya. Kaum Saka itu adalah bangsa Arya. Terekam di relief dasar dengan teks literasi kata Mahecakya. Dan sudah mempunyai ajaran yang bernama Dharma. Itulah yang dibawa kaum Saka, kaum Arya, ekspan ke 3/4 muka bumi. Nama-namanya itu jelas ada. Yang saya dapat dari catatan Tiongkok itu, nama yang saya dapatkan ya, 700 SM, Dharmapala, Swarnadwipa ya. Swarnadwipa itu ilmuwan, dia menemukan atomisme itu Swarnadwipa Dharmakirti, kemudian Sariputra. Jelas bahwa leluhur kita lah yang ekspan keluar, bukan orang luar yang masuk ke kita. Di Nalanda itu, di stupa Sariputra itu ada nama Sariputra, itu jelas leluhur kita. Tidak ada orang-orang luar itu yang masuk membawa ajaran yang sekarang dilabelkan ke situs-situs Nusantara. Dalam hal ini adalah Borobudur. Jadi situs-situs Nusantara itu terlabeling saat ini, kalau tidak Hindu ya Buddha. Kerajaan-kerajaan pra-Islam Hindu atau Buddha. Padahal tidak ada dalam catatan sejarah kita pendakwah misionaris Hindu India yang datang ke Nusantara. Silakan dicari. Yang ada adalah para peziarah Tiongkok yang terkenal hanya Itsing. Yang terakhir itu Atisa di Bangkara. Sebelumnya saya dapatkan lagi dari Wahuan beberapa peziarah itu 4, abad 5, abad 6. Dan mereka itu belajar kepada leluhur kita. Belajar ajaran dharmik, ajaran dharma. Itulah yang tergambar di Borobudur. Jadi diperlukan rekonstruksi ulang pencatatan sejarah setelah diporak-porandakan oleh Babeh Ridwan. Nah, harusnya berpikir, meriset, pernahkah Babeh Ridwan itu didatangi para ilmuwan atas statementnya? Pernahkah Kiai Haji Fahmi Basya dengan statementnya itu dimintakan klarifikasi? Kan tidak ada. Santo Saba itu meneliti, mengeksplorasi, kemudian dia mempresentasikan pabrik itu berdasarkan injak kaki langsung ke Muara Takus. Disitulah pusat ajaran Dharma sebelum dua ajaran di India terlahir. Dan saya dapatkan ajaran itu ajaran leluhur kita, ajaran kaum Saka, kaum Arya, kaum Sikya, orang Eropa bilang, yang mendasari 3 ajaran di India. Itu terekam di Borobudur, Kusala Dharma Bajana. Tapi saat ini terlabelkan beda. Itulah yang harus diriset. Sriwijaya abu-abu. Sejak kapan Babeh mencetuskan Sriwijaya fiktif, tapi tidak ada klarifikasi dari akademisi. Itu yang seharusnya menjadi motivasi para akademisi, para ilmuwan untuk meriset ulang, merekonstruksi ulang. Kalau tidak ada responnya, nanti akan muncul ribuan Babeh, ribuan Santo Saba, ribuan Fahmi Basya untuk mendekonstruksi catatan sejarah selama ini, yang kemudian nanti secara alami tampil beberapa revisionis historis yang akan merekonstruksi ulang catatan sejarah yang selama ini ada. Ditambah lagi setelah kita dapat mengambil seluruh dokumen-dokumen catatan leluhur kita di Leiden. Untuk apa itu? Untuk membangun masa depan generasi anak cucu kita, mengembalikan kejayaan Nusantara yang pernah leluhurnya dapati, yang pernah dialami leluhurnya. Itulah kita bercapek-capek seperti ini, membangun mentaliti anak cucu kita
dengan meriset pencatatan sejarah yang benar bahwa leluhurnya itu adalah bangsa besar. Santo Sabah temukan itu leluhurnya adalah bangsa Arya yang sudah diklaim oleh bangsa Jerman. Mereka mengaku bangsa Arya, tapi bukti-bukti validnya tidak ada. Pak Hitler itu tidak ada bukti-bukti valid bahwa leluhurnya itu adalah bangsa Arya. Tapi kita ribuan data, ribuan bukti yang mendukung kalau bangsa kita Arya. Di kata pembuka Prasasti Kalasan, Namo Bhagat Patyai, Arya Tarayai. Di Nalanda sana, di Stupa Sariputra, yang nama Sariputra itu adalah Putra Nusantara. Di Borobudur itu banyak rekaman-rekaman di relik yang tertutup itu, banyak hal-hal yang menggugurkan labeling selama ini tentang Borobudur. Di antaranya tadi yang paling menggugurkan adalah teks literasi kata Swarga. Baik, Bang. Tidak nirvana atau tidak nibbana. Ada 12 teks literasi kata itu. Jadi dari Borobudur lah kita meriset ulang, karena Borobudur itu menyimpan jejak rekan peradaban leluhur kita terdahulu, jejak maju peradaban leluhur kita terdahulu terekam di Borobudur. Oke, silakan Pak Moderator. Tuh. Jadi kita berasal dari sini, tidak berasal dari mana-mana. Karena kalau kita lihat fisik orang kita ini adalah berbeda dengan orang India, berbeda dengan orang Cina. Jadi kita bukan orang India, kita adalah orang sini. Jadi karena itu saya anjurkan bahwa kita forum seperti ini bagus punya, kita bicara, lalu disuruh hadirkan guru besar atau guru setengah besar atau guru kecil, saya nggak ada masalah, saya sudah menghadapi mereka. Dan yang kita bicarakan sekarang adalah mengkritik buku-buku pelajaran yang mereka ikut bertanggung jawab, itu soalnya. Jadi mau didatangkan kan dia akan ngomong sama aja buku sejarah, ya begitu-begitu juga sama. Tapi mau menghadirkannya juga nggak kenapa-napa. Maaf ya, buat di batas saya, guru besar itu adalah jabatan administrasi. Karena kelamaan jadi pegawai, dia jadi guru besar, itu aja. Dari keilmuan, sorry berat. Saya berhak menilai mereka. Karena itu menurut hemat saya nggak ada soal mau guru besar, guru setengah besar dihadirkan, nggak jadi soal berbicara baik-baik dengan kita di sini. Karena sejarah adalah penting untuk menginspirasi bangsa. Kalau sejarah kita acak-acakan kayak gini, tidak komprehensif, timeline-nya kagak jelas, orang tahu bilang cemplang-cemplung, itu kita anak-anak tuh kesian. Jadinya saya mengalami bagaimana Belanda 1918 mendatangkan ahli-ahli dari Eropa. Ya ahli-ahli itu begitu juga, disuruh cari Sriwijaya kagak ketemu juga dari seabad yang lalu. Nah, jadi karena itu saya ingin akhiri bicara saya, sejarah adalah logika. Kalau tidak logis, bukan sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.